Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun kita saat ini berada, Anda berada di rumah masing-masing ataupun dimanapun, sama-sama kita mau ambil waktu-waktu ini untuk kita memuji menyembah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh rasakan kasih-Nya. Kita mau perkatakan, kita mau pikirkan kasih-Nya yang ajaib bagi setiap kita. Karena Dialah Juru Selamat yang begitu mengasihi kita. Kasih-Nya yang menyelamatkan setiap kita saat ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, ini setiap kami anak-anak-Mu. Kami angkat tangan kami. Tanda kami mensyukuri bahwa hari ini kami ada karena kasih-Mu. Hari ini ada, Tuhan, jadikan bagi setiap kami karena kasih-Mu, Tuhan. Kasih yang sungguh-sungguh luar biasa. Kasih yang ajaib bagi setiap kami. Kasih yang menyelamatkan setiap kami. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kami berterima kasih. Biarlah kami mau bikin, Tuhan, kami mau buat mezbah syukur kami saat ini. Karena kami sungguh-sungguh percaya. Karena kami sungguh-sungguh bersyukur. Hidup kami tentang betapa baiknya Tuhan, tentang betapa kasih Tuhan sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Kau sertai kami, Kau menyertai hidupku selama ini. Panggil dia Papa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Kami panggil Kau Tuhan kami. Oh Tuhan, sungguh ku bersyukur. Tuhan sertai setiap kami. Kau menyertai hidupku selama ini. Panggil dia Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Kami ada hari ini, kita katakan hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kami bawa syukur kami Tuhan. Kami bawa syukur kami hanya bagi Engkau. Oh Tuhan, sungguh ku bersyukur. Tuhan sertai hidup setiap kami. Kau menyertai hari lepas hari. Tuhan sertai setiap kami selama ini. Oh Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami alami, sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami lewati semuanya Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kami ada hari
kami Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada Tuhan, kami ada karena Tuhan Engkau baik, teramat baik bagi setiap kami. Bagiku semua yang ku alami, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, saat ini hati kami mau bersyukur Tuhan, karena kami ini Kau ciptakan seturut kehendak dan rencana-Mu. Karena kami Kau ciptakan, kami Kau buat ada di dunia ini Tuhan. Karena Tuhan sungguh rancangkan yang terbaik bagi kami. Karena Tuhan punya maksud dan rencana yang sungguh sempurna bagi setiap kami. Kami ini ada karena kasih-Mu saja Tuhan. Kami ada karena kasih Tuhan bagi setiap kami yang sungguh besar. Biarlah hati kami saat ini limpah dengan syukur Tuhan. Dimanapun kami mau angkat wajah kami katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami ada Tuhan. Terima kasih karena kami ini ada karena Kau kasih setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena Kau. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat. Tuhan kami jalani, ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, oh, aku ada hari ini ya Tuhan, karena Tuhan baik, Tuhan teramat baik. Bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Indahnya terima kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Kami Kau jadikan seturut kehendak dan rencana-Mu. Kami ada karena Kau mengasihi kami Tuhan.
hati kami limpah dengan ucapan syukur. Karena kami milik Tuhan, karena kami kepunyaan Tuhan. Kau genggam hidup kami Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu, kami ada karena kasih-Mu. Terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan Yesus. Ketika kami bangun, kami sehat Tuhan. Kami ada karena Kau baik. Hari ini Tuhan jadikan supaya kami menikmati kebaikan Tuhan itu. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti Tuhan buat pelangi buat Nabi Nuh. Sehabis hujan, Tuhan jadikan pelangi itu indah. Itu janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Bahwa Tuhan kami punya rancangan yang sempurna bagi setiap kami. Bahwa Tuhan pegang hidup setiap kami. Rancangan damai sejahtera. Rancangan yang sempurna bagi anak-anak yang mengasihi Dia. Oh terima kasih Tuhan. Rancangan-Mu sempurna, rancangan-Mu ajaib, tak pernah bisa kami pikirkan, jauh melebihi yang bisa kami bayangkan, yang bisa kami pikirkan. Pengharapan itu di dalam Engkau. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Kami punya harapan. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin Tuhan, amin Tuhan Yesus. Untuk mendatangkan kebaikan bagiku, rancangan-Mu sempurna. Rancangan sempurna. Satu-satunya harapan dalam hidup setiap kami. Percaya padamu, rancangan-Mu sempurna. Sebab di dalam pengharapan ada kemenangan bagi kami. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Mau katakan Tuhan, dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan, ada keselamatan. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut
bekerja dalam segala sesuatu. Kau datangkan setiap kebaikan bagi kami Tuhan, bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Kebaikan bagiku, terima kasih. rancangan-Mu sempurna. Kau Allah yang setia, Kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu dengan penuh iman kami katakan Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Kami punya Allah yang setia bagi setiap kami, yang kuasanya bekerja dalam segala sesuatu. Oh Yesus, Untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. rancangan-Mu Rancangan-Mu sempurna. dengan penuh syukur kami katakan Rancangan-Mu sempurna. Tuhan yang rancangkan segala sesuatunya sempurna di dalam kehendak-Mu. Tuhan Allah kami yang setia, yang menyertai setiap langkah hidup kami, yang kasih-Nya tidak pernah bisa kami pikirkan, yang kasih-Nya heran bagi setiap kami. Kami katakan rancangan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Rancangan-Mu itu ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan yang menyertai-Ku, Tuhan yang berjalan bersama kami selamanya. Kami punya kasih Tuhan dalam hidup setiap kami. Karena kasih-Mu ku diberkati. Karena kasih-Mu ku diubahkan. Karena kasih-Mu ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih-Mu ku diberkati. Karena kasih-Mu ku diubahkan. Karena kasih-Mu ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Kami punya Bapa yang setia. Kami punya Bapa yang sungguh setia bagi setiap kami. Kami anak-anak-Mu mau katakan Tuhan, Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu pertolongan-Mu sempurna. dengan iman Tuhan. Dengan iman ku percaya hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Kami panggil Kau, Engkau Bapa
setiap kami. Sempurna dengan iman ku percaya hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu kami diberkati. ku diberkati. Karena kasih-Mu, Karena kasih-Mu kami diubahkan. ku diubahkan. Karena kasih-Mu ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Mari saat ini kita sungguh-sungguh, saudaraku terkasih. Ketika kita panggil Dia Bapa, sungguh Dia akan jadi Bapa bagi setiap kita saat ini. Ketika kita panggil Dia Tuhan, Dia akan sungguh-sungguh jadi Tuhan bagi setiap kita. Amin. Mari biarkan kita semua panggil Dia Bapa, ya Aba. Karena Dia sungguh mengasihi setiap kita. Oh Yesus. Engkau Bapa yang setia, Kami tidak pernah sendirian Tuhan. Bapa kami yang selalu tolong setiap kami. Amin. dengan iman ku percaya hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Kita panggil Dia, Engkau Bapa. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman ku percaya hanya Kau yang sanggup memulihkan. Kita katakan, karena kasih-Mu ku diberkati. kami diberkati Tuhan. Karena kasih-Mu ku diubahkan. Karena kasih-Mu ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Oh karena kasih-Mu, Karena kasih-Mu ku diberkati. kasih Kasih-Mu kasih ku Tuhan. diubahkan. Kau yang menyelamatkan. Ku dibebaskan. Kami dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Kaulah Tuhan yang sempurna, padamu ku bersyukur. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, kini ku menyembah-Mu. Karena kasih-Mu ku diberkati. Karena kasih-Mu ku diubahkan. Kau yang ubahkan hidup kami Tuhan. Karena Selepas hari demi hari kami disempurnakan di dalam kasih. Kami dibebaskan dari dosa kami. Kami diselamatkan. dan dipulihkan. Ku diselamatkan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Ku diselamatkan dan dipulihkan.
saat ini sungguh rindu untuk kasih-Mu Tuhan. Hati kami menanti-nantikan kasih Bapa buat setiap kami. Tidak ada satupun di dunia ini yang menggantikan kasih-Mu Tuhan. Satu-satunya yang kami perlu cuman kasih Bapa. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlukan. Oh Yesus. Hanya Engkau yang ku butuhkan. Kami pandang wajah-Mu saat ini Tuhan. Kami pandang wajah yang mengasihi setiap kami. Tuhan Juru Selamat setiap kami yang menebus dosa setiap kami. Saat Tuhan disesah, saat Tuhan diadili, saat Tuhan panggul salib ke Golgota. Satu yang Tuhan pikirkan, setiap kami anak-anaknya. Satu yang Tuhan bayangkan saat itu hanya wajah setiap kami. Karena Dia begitu mengasihi kami ini semuanya. Tuhan, ini kami. Kami bawa hidup kami apa adanya di hadapan-Mu. Di hadirat-Mu. Biarkan kami mau tersungkur di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami tersungkur di bawah kaki Juru Selamat kami, Bapa kami. Kami mau pegang kaki yang maha kudus itu, kaki yang maha suci itu. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ku tersungkur di hadapan-Mu, bawa hidupku apa adanya. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, ku serahkan semuanya kepadamu. Ku tersungkur di hadapan-Mu, bawa hidupku apa adanya. Yesus. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, ku serahkan semuanya kepadamu. Bersamamu aku aman, di dekat-Mu aku tenang, ku rasa damai di hadirat-Mu. Saat ku menyembah-Mu, kekuatanku di dalam-Mu, kasih-Mu yang memelukku, ku rasa damai di hadirat-Mu. Saat ku menyembah-Mu. Bapa, ini kami. Ku tersungkur di hadapan-Mu, kami bawa hidupku apa adanya Tuhan. Apa adanya, karena Tuhan yang tahu segalanya. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, ku serahkan semuanya kepadamu. Bersamamu aku
kami rindu bersama dengan Engkau Tuhan. Kami rindu dekat dengan hatimu, dekat di bawah kakimu Tuhan. Biar kami rasakan damai-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Kekuatanku, Allah hanya Yesus. Yes Tuhan. kasih-Mu yang memelukku, ku rasa damai di hadirat-Mu. Saat ku menyembah-Mu, bersama-Mu aku aman, di dekat-Mu aku tenang. Rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Karena kekuatan kami hanya Kau. Kekuatanku di dalam-Mu, kasih-Mu yang memelukku, ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Kami rasakan damai-Mu. Ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku Yesus. Ku rasa tenang di Di dalam hadirat-Mu, di hadirat-Mu, jiwaku tenang. kami rasa kasih-Mu Tuhan. Kami rasa damai-Nya dari Tuhan Yesus. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, kami rasa tenang Tuhan. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih Tuhan memeluk kami, kasih Tuhan memeluk kami, kasih Tuhan menjamah setiap kami, kasih Tuhan, kasih Tuhan, jamah kami, kasih Tuhan, kasih Tuhan, penuhi kami. Kami rasakan kasih-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Kasih-Mu memeluk kami Tuhan. Setiap kami dipeluk Tuhan saat ini. Setiap
Setiap kami dipeluk dengan kasih Tuhan saat ini. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Karena pagi hari ini Tuhan, Kau boleh kumpulkan kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik Tuhan. Mungkin saat ini kami sedang dalam kesulitan Tuhan. Oh Tuhan tolong. Mungkin saat ini kami sedang menghadapi kekhawatiran, ketakutan, ketidakpastian. Tapi pagi hari ini kami percaya Tuhan. Oh Yesus, 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 Yesus. Setiap beban yang kami rasakan, setiap beban yang kami tanggung saat ini, kami akan menanggungnya bersama Engkau. Amin, amin, amin. Kami punya Tuhan. Dan pada saatnya nanti Tuhan, Yes. kami akan beroleh kemenangan bersama Amin, Engkau. amin. Kami rindu Tuhan, Yesus, Yesus. mendengarkan suara-Mu sendiri. Ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan, Oh yes, Yesus. kami siap mendengarkan. Ya. Beri kami hati seorang murid Tuhan, agar kami benar-benar ada kerinduan, Ya. ada kesungguhan, Amin. ada keseriusan Yes Tuhan. Kami rindu. untuk mendengarkan kebenaran firman. Ya Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan, Bicara. kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bisa berkumpul dengan badan yang sehat. Ini semua anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika menyiapkan firman ini, saya diajak, seakan-akan saya diajak untuk mengingat kembali saat saya masih baru lulus kuliah dengan nilai yang sangat pas-pasan. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya kepingin nanti kalau saya bekerja Tuhan, saya boleh bekerja di perusahaan multinasional. Atau paling enggak di PMA Tuhan, perusahaan penanaman modal asing. Dan Tuhan itu baik, Tuhan sangat baik. Saya yang IPK-nya lulus itu ranking 3 dari bawah. Dengan hasil psikotes itu C-. Karena kemurahan Tuhan, saya bisa diterima di perusahaan PMA tersebut. Singkat cerita, saya senang, sekaligus saya dimaki-maki sama teman saya gitu. Karena mereka yang lulusnya cum laude, yang belajarnya serius, ternyata cuma kerjanya ya gitu-gitu aja. Tapi bukan berarti sekolah enggak serius gitu, enggak juga. Harus do the best. Kalau saya ini karena kemurahan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, singkat cerita saya punya teman di perusahaan tersebut, teman baik lah. Kita sering jam makan keluar bareng, ngobrol-ngobrol. Teman saya ini kalau dimarahi gitu loh, atau kalau lagi tugasnya beban pekerjaannya overload, selalu bilang gini sama saya,
Apalagi kalau habis dimarahi sama atasan ya, sama manajernya, sama siapapun atasannya, selalu bilang seperti ini. Aku kalau gini terus ini tidak kuat aku kerja di sini. Sudah, aku mau resign. Aku mau resign aja udah. Aku tidak kuat. Aku bulan ini terakhir. Aku kerja di sini. Aku mau resign pokoknya. Waduh, udah bersungut-sungut ya kayak gitu. Tetapi sejak saya bekerja di sana sampai hari ini tahun ke-20 dan teman saya masih bekerja di sana. Saudara-saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Keluaran bab 16 ayat 1 sampai 15. Keluaran 16 ayat 1 sampai 15. Ini bisa dibaca sendiri. Jadi ceritanya umat Israel ini bersungut-sungut waktu perbudakan di tanah Mesir. Mereka selalu mengeluh, Tuhan kita ini tidak bebas beribadah karena kita ini ditekan terus bekerja, dilarang beribadah. Tuhan kami ini tidak bisa bebas, tidak bisa menentukan nasib sendiri karena kami diperbudak oleh orang Mesir. Wis pokoknya keluh kesahnya banyak, minta ampun. Sampai pada suatu titik Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa mereka. Tuhan berkenan membebaskan penderitaan mereka dari penjajahan bangsa Mesir. Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah terjanji. Pada awalnya seneng kan, waduh mereka wah yes bebas gitu. Mereka mengalami banyak mujizat, menyeberangi Laut Merah dan lain-lain. Sampai berapa saat karena melintasi padang gurun ya. Kalau mereka berjalan melintasi Orchard Road di Singapura mungkin mereka tidak bersungut-sungut gitu. Tapi ini karena mereka melintasi padang gurun, jadi tidak ada lihat kiri gurun, lihat kanan gurun, lihat atas langit, lihat depan, lihat belakang gurun semua kayak gitu. Jadi mereka jenuh. Mulailah mereka bersungut-sungut. Ya toh? Mulai bersungut-sungut bangsa Israel ini. Musa, waduh, sing disalahno leader ya. Musa ini sudah tidak digaji, ya toh? Ya kalau kepala desa dapat tanah. Kalau Musa ini tidak dapat apa-apa, kayak gitu. Sudah gitu dicaci maki. Kamu ini, apakah Tuhan ini sengaja ingin membinasakan bangsanya sendiri, umatnya sendiri yang katanya umat pilihan ini Kalau taunya seperti ini, gitu. Mending kita ini tidak usah dibebaskan. Mending kita ini tetap ada di tanah Mesir. Kita paling enggak kita mati, tapi kita sih bisa makan daging, gitu. Kita sih bisa enggak soro-soro seperti inilah. Karena cuacanya padang gurun ini kan, kalau siang panas, kalau malam dingin, jadi ekstrim. Lelah mereka. Kalau saya jadi Tuhan ya, saya ngomong loh, yang minta dibebaskan loh siapa gitu loh. Kamu yang minta dibebaskan. Sekarang kamu masih proses. Kok bersungut-sungut terus. Jadi itu bangsa Mesir. Ya toh. Bangsa Israel. Jadi mereka ini menyesal atas berkat yang diterima. Yang mereka terima. Pagi hari ini kita belajar. Pernahkah kita ini mengalami penyesalan? Iya toh? Pernah enggak kita ini mengalami penyesalan dalam hidup ini? Oh ternyata Tuhan itu telah berikan yang terbaik sebelumnya. Tapi aku tidak menyadarinya. Apa yang semula kita anggap sebagai wah ini beban, sebagai kesialan, ternyata itu berkat yang tidak kita sadari.
Mari pagi hari ini kita refleksikan. Kondisi kita saat ini itu bagaimana sih? Apakah saat ini kita mampu melihat hidup kita ini sebagai berkat yang terbaik yang sudah Tuhan berikan dan sudah kita terima? Ataukah kita ini seperti bangsa Israel? Ketika mereka di tanah Mesir, mereka masa penjajahan mereka bersungut-sungut. Nggak enak ini, nggak bebas. Loh, dilepaskan, bersungut-sungut lagi. Pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan bahwa sikap bersungut-sungut dan tidak bersyukur itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Ada dua penyebab orang bersungut-sungut menurut Keluaran 16 ayat 1-15 ini. Yang pertama, karena mereka melihat kehidupan atau kesuksesan atau kekayaan orang lain lebih enak dan menyenangkan. Ya toh? Ini sebabnya orang bersungut-sungut itu seperti ini. Teman saya yang tadi saya ceritakan, yang ketika dimarahi bersungut-sungut mesti pengen keluar karena burnout gitu. Karena dia selalu bercerita di tempat temenku lo kerja, bosnya lo baik, selalu sering ngajak makan siang, sering bawa makanan, nggak kayak di sini, bisa marah tok. Teman saya mulai bersungut-sungut karena dia melihat kondisi temannya. Bangsa Israel juga mulai bersungut-sungut ketika mereka mendapatkan apa? Mereka melihat, waduh, mereka mengingat-ingat, dulu ini lebih enak ya, nggak usah ngalami ini ya. Mereka mulai bersungut-sungut karena mereka mulai membanding-bandingkan. Penyebab bersungut-sungut itu tadi, karena mulai membanding-bandingkan dengan kondisi orang lain atau dengan masa-masa sebelumnya. Bagaimana dengan kita? Apakah yang saat ini kita kerja, kita masih sering bersungut-sungut? Di sini ini pekerjaannya banyak, gajinya kecil, gak enak sama sekali. Aku gak mau seperti ini. Lebih baik aku keluar. Kita gak nyadari loh, bahwa kalau saat ini kita bekerja, masih bisa dapat gaji walaupun belum seperti yang kita inginkan. Itu berkat loh. Kenapa? Baca di koran. Jutaan orang itu berebut untuk mencari pekerjaan. Jutaan lulusan S1 sarjana masih banyak yang nganggur. Baru-baru ini kan kita dengar toh, belasan ribu karyawan dari salah satu pabrik tekstil yang legendaris tutup, nganggur di PHK. Kalau saat ini kita ini masih ada pekerjaan, masih bebannya berat, masih pekerjaan yang tidak enak, yang penting tidak melanggar perintah Tuhan ya. Walaupun gajinya belum sesuai yang kita hadapi, syukuri, karena paling enggak masih bisa untuk beli makan. Syukuri, paling enggak kita ini enggak, bukan termasuk bilangan orang yang nganggur. Jangan komplain, nanti jadinya seperti bangsa Israel. Poin yang kedua, yang membuat orang itu mudah bersungut-sungut. Yang kedua ini sangat penting. Orang yang tidak tahan terhadap proses, yang maunya serba instan, serba cepat. Inilah kandidat terbaik orang bersungut-sungut. Jadi kalau orang mulai pinginnya serba cepat, instan, tidak mau proses, orang ini akan merasakan beban ringan pun jadi berat. Dan mulai bersungut-sungut. Walaupun kerjanya sudah dikasih yang pekerjaan yang paling ringan itu.
Tapi kalau tidak pernah bersyukur, bersungut-sungut, dia akan jatuh dalam dosa itu tadi, bersungut-sungut. Kalau orang maunya kerja, kalau bisa 1 bulan sudah bisa beli Ferrari. Kalau bisa kerja 2 minggu sudah bisa beli apartemen. Akhirnya apa? Cari jalan instan. Tidak tahan terhadap proses. Bangsa Israel generasi pertama gagal masuk ke tanah perjanjian. Karena mereka bersungut-sungut. Dan mereka tidak tahan sama proses. Kebetulan puji Tuhan saya pernah ke Holy Land. Dan saya pernah naik bis dari Mesir ke Israel. Jaraknya sebenarnya tidak sampai berhari-hari. Cuma beberapa jam naik bis loh ya. Karena jalan sudah bagus. Tapi ini 40 tahun ini terlalu lama nih muter-muter gitu loh. Kalau mereka jalan oke lah mungkin ya. Mereka benar-benar tidak bersungut-sungut. Mereka benar-benar lurus sampai perintah. Mungkin ya paling lambat-lambatnya setahun itu sudah nyampe loh. Mungkin tidak sampai. Setahun 365 hari. Karena kita cuma berapa jam naik bis loh ya. Tapi kalau manusia kan jalan kaki ya setahun harusnya nyampe. Tapi ini 40 tahun berputar-putar loh. Kenapa? Karena mereka tidak tahan terhadap proses. Jangan sampai kita ini jadi generasi yang maunya serba instan. Kayak gitu loh. Akhirnya apa? Kita cari ilah-ilah yang lain. Yang menurut kita bisa langsung kasih jawaban. Iya toh? Kita tidak mengenali suara Tuhan. Kita pokoknya maunya cepat terjawab. Tuhan, aku boleh bekerja di mana? Aku boleh sekolah di mana? Tuhan, aku boleh pacaran sama siapa? Kalau bisa aku tanya, langsung dijawab. Tapi waktu Tuhan itu beda. Kita tidak menyadari. Tuhan selalu menunjukkan melalui proses. Kalau kita rajin baca firman, kita akan dengan mudah mengenali suara Tuhan itu yang mana. Jadi kita tidak jatuh dalam keinginan serba instan. Jadi 2 poin tadi yang bawa kita ini menjadi orang yang mudah bersungut-sungut. Yang pertama, mulai membanding-bandingkan dengan kondisi orang lain. Yang kedua, tidak tahan proses, maunya serba instan. Ini ada di Keluaran 16:2-3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir dan oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar di padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Tapi ini omongan mereka ketika mereka menghadapi proses. Tetapi dengan kondisi yang sama sebelum Tuhan itu mendengarkan, membawa mereka keluar, mereka duduk di depan kuali, mereka itu bersungut-sungut loh. Tidak bersyukur terhadap kondisinya saat itu. Apa ini, kita ini makan daging tapi kita tidak bebas, tidak bisa beribadah. Kita tetap menjadi warga kelas 8 misalnya gitu ya. Kita tidak bisa menentukan hak kita sendiri. Loh, itu waktu di Mesir sebelum mereka dilepaskan oleh Tuhan. Tetapi situasi yang sama bisa mereka bandingkan, mereka komplainkan ke Tuhan. Ketika mereka menghadapi proses. Tuhan, ini prosesnya kelamaan. Mesti ini kalau tahu lama seperti ini, mending kita tidak usah dibebaskan. Kita masih bisa makan walaupun kita diperbudak. Loh, jangan sampai kita jatuh jadi orang seperti itu. Kalau kita masih punya pekerjaan, kita masih punya pasangan. Wah, istriku ini tidak seperti istri-istri yang lain. Wah, misalnya ya gitu. Kalau istri saya sih luar biasa. Gitu. Istrinya orang lain maksudnya. Apa namanya? Tidak pernah make up di rumah itu kumus-kumus.
Nggak pernah dandan, aku datang kumus-kumus, ya toh. Masih bau pel-pelan, masih apa? Loh, bersyukur dan rawatan istrimu, kasih ono modal untuk kecantikan. Jangan dikomplain toh ya. Dan inget toh, masih banyak jomblo-jomblo di luar sana yang kepingin punya istri loh. Loh, bersyukur. Nanti kalau kehilangan istrinya nggak dapat lagi. Oh Tuhan, walaupun istriku bau pel-pelan, tapi paling nggak aku mesti ada yang masakin kalau pulang. Nah, mulai ketun toh. Makanya kenapa kok penyesalan selalu datang di akhir, selalu datang terlambat ya toh. Kalau datangnya di depan, namanya bukan penyesalan tapi pendaftaran gitu loh. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ingat selalu, ya toh. Untuk menjadi orang yang bisa bersyukur, untuk menjadi orang yang tidak mudah bersungut-sungut, itu poinnya juga ada 2. Itu dia penyebabnya. Poin yang pertama, supaya kita tidak jatuh dalam bersungut-sungut, selalu mengucap syukur, ya toh. Tuhan, terima kasih aku jomblo, ya toh. Nanti kalau punya pasangan, oh Tuhan, aku punya pasangan tapi bertengkar terus Tuhan misalnya. Nggak bebas gini lah, ngomel lagi. Jomblo ngomel, pasangan ngomel gitu. Nanti lem aja bibirnya gitu. Jadi supaya kita tidak mudah bersungut-sungut, syarat pertama, bersyukur selalu. Mengucap syukur dalam segala hal. Poin yang kedua, apapun kondisi kita, mau gajinya kecil, mau pekerjaannya berat, mau pekerjaannya dekat rumah, mau pekerjaannya jauh dari rumah, mau kerja naik mobil, mau kerja naik motor, syukuri. Mau naik sepeda pun syukuri, ya toh. Siapa bilang kalau orang naik mobil enak, enggak bersungut-sungut? Ayo, tanya orang yang mengalami macet. Wah, rek mau macet rek gini. Aduh, lama enggak nyampe-nyampe ya toh. Mikir enak sepeda motor cepet ya toh. Sing sepeda motor ngomel juga. Aduh, naik motor, hujanan kepanasan. Mereka enggak melihat berkatnya. Lihat yang naik motor saat ini kemanapun syukuri gak kena macet. Kehujanan, iya gak apa-apa lah gitu loh. Yang naik mobil memang gak kehujanan tapi kena macet. Ayo, parkirnya mahal 10.000, motor 5.000. Kadang kalau di pinggir jalan kasih 2.000, lu murah kan kayak gitu loh. Syukuri, cari apa yang bisa kita syukuri gitu loh. Jadi pagi hari ini ingat, supaya kita tidak mudah jatuh dalam dosa bersungut-sungut. Yang pertama, selalu mengucap syukur. Yang kedua, jalani hidup dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena pagi hari ini, Tuhan boleh ingatkan kami untuk mengucap syukur senantiasa. Apapun saat ini yang kami miliki Tuhan, pekerjaan yang bagi kami tidak menyenangkan, gaji yang tidak sebanding, atau saat ini kami jomblo atau kami punya pasangan, apapun Tuhan, saat ini mampukan kami untuk mensyukuri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan menjalaninya dengan sukacita. Setiap apa yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, bahwa ini yang saat ini kami punyai, yang telah Tuhan percayakan, ini yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau jadi orang yang bersungut-sungut Tuhan. Kami mau jadi orang yang selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan mampukan kami untuk menjalani setiap proses yang kami hadapi dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja.
kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih untuk kekuatan-Mu. Terima kasih untuk pengharapan yang Tuhan sudah taruh dalam hati setiap kami. Kami siap menjalani hari ini dengan penuh syukur Tuhan. Apapun yang akan kami alami, kami mau mengucap syukur senantiasa di dalam Engkau. Karena itu yang Tuhan mau kami kerjakan. Senantiasa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Tuhan sediakan berkat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau satu-satunya juru selamat, Kau satu-satunya penolong setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, dan Bapa kami yang setia, kami mau katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati kita semua, kami dan saudara sekalian percaya Tuhan Yesus sediakan pertolongan dan kasih-Nya buat setiap kita. Amin. Sampai berjumpa, Tuhan memberkati.